يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'adal jannata liman ittaqa wa ajan nara liman asa man tawakkala alaihi kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Dengan harapan kita semoga niat ibadah yang kita laksanakan saat ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari telah berlalu, datangnya bulan dan kita sekarang berada di akhir tahun 2025. Sudah tentu di antara kita mempunyai kenangan tersendiri di antara tahun-tahun ini. Ada di antara kita yang mempunyai kenangan tersendiri ketika kita melewati tahun baru. Maka pergantian tahun baru tahun baru ini itu bisa disikapi oleh 4 hal. Yang pertama, kita melakukan sifat muhasabah nafsi. Kita sering melakukan evaluasi diri. Semakin kita banyak melakukan evaluasi diri, semakin kita menemukan betapa banyaknya kekurangan yang ada pada diri kita. Maka semakin kita banyak mengintrospeksi diri, maka semakin banyak kita melihat kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Maka orang yang baik, orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik, orang yang ketika bersalah dia mau menyadari bahwa dia salah. Maka kita perlu melakukan introspeksi diri. Kita harus melakukan evaluasi diri, sehingga semakin kita banyak melakukan evaluasi diri, semakin terbukanya ternyata kita lebih banyak kekurangan yang kita lihat ketimbang kelebihan. Maka kita jangan merasa diri kita paling pintar, jangan merasa kita paling benar, jangan merasa diri kita paling agung dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita adalah makhluk Allah yang sangat hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah dirimu sebelum kau dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirat rahimakumullah, apa keuntungannya kita selalu mengeffort sendiri? Yang pertama, kita semakin banyak menemukan kekurangan. Jadi kalau orang tidak merasa banyak kekurangan, tidak merasa banyak kehilapan, maka tandanya orang itu tidak membuat celah bahwa dirinya banyak kekurangan. Semakin kita banyak mencari kekurangan kita, maka kita akan terbuka besar bahwasanya kita makhluk yang tidak apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang sangat hina, makhluk yang sangat kotor, sehingga kita memerlukan pensucian diri dalam kehidupan. Yang kedua, lakukanlah mughayyaratun nafsi. Kita mau merubah diri. Dari kapan merubahnya? Dari sekarang. Dari mulai yang kecil dan dari mulai yang sebaik-baiknya kita lakukan. Maka semakin kita banyak melakukan perubahan, maka kita akan menemukan banyaknya satu bentuk perbuatan yang sering kita lakukan, yaitu kita lupa akan kewajiban. Maka yang kedua adalah mughayyaratun nafsi. Kita harus lakukan agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa tahu kekurangan kita, tahu kekurangan kita yang mampu kita lakukan selain kita merubah diri. Maka lakukanlah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itulah yang merubahnya. Maka lakukanlah perubahan dari kapan? Dari sekarang. Dari kapan? Dari sekarang, dan jangan tunda lagi. Maka perubahan itulah sikap yang kita lakukan untuk menghadapi kelakuan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, muhasanatun nafsi. Setelah kita mengetahui lalu mau berubahnya, lakukanlah. Yang ketiga, mampu merubah diri kita yang tidak baik menjadi baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja laki-laki dan perempuan yang melakukan amal soleh, maka baginya lah kehidupan yang baik. Maka Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang baik dan kehidupan yang lebih dia nikmati dengan kehidupan yang selalu dihadapkan dalam kehidupannya. Maka lakukanlah ketiga, yaitu muhasabah nafsi. Dengan kita selalu melakukan evaluasi diri, melakukan apa yang dapat kita lakukan, maka kita akan menemukan jati diri kita, yaitu orang-orang yang mampu menundukkan hawa nafsu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di khutbah yang singkat ini saya ingin sampaikan bahwasanya hidup itu penting, tapi lebih penting itu kita menikmati hidup. Hidup itu merupakan satu bentuk anugerah. Jangan kita sia-siakan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga amal ibadah kita yang kita lakukan saat ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil khair wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikrin wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu salim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wal jami'il muslimin wal muslimin wasmat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullah fima amar wattahu an amr wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi nafsi
وسنى بملائكة مسبحة بكرسيه وقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار رضاك وارزقنا وينسواك وتجعل من خلف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واسألوا من فضلكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة